Sebelumnya kita udah pelajari mengenai bagaimana caranya untuk menyimpan data di dalam bahasa Python menggunakan konsep variabel. Terus kemarin sintaksnya juga udah kita pelajarin dengan menuliskan nama variabel sama dengan kemudian datanya nih yang mau disimpan. Tapi untuk penulisan nama variabel itu sebenarnya ada aturan-aturannya. Seenggaknya nanti akan ada nama aturan yang bakalan aku jelasin di sini, di mana sebagian dari aturan ini itu terhubung dengan sintaksnya Python, aturan penulisan Python yang apabila kalau kalian nggak ikutin itu bakalan error gitu. Oke, apa aja aturannya? Aku akan mulai dari yang pertama, yaitu di mana nama variabel itu cuman boleh tersusun dari karakter-karakter, huruf, angka, sama underscore. Jadi cuma 3 ini doang. Yang artinya ketika kalian mau memberikan dia nama dengan menggunakan simbol-simbol seperti sama dengan tanda tanya, titik, koma, ataupun persen, itu dia bakalan error. Nah, sehingga kalau sama kalian membuat nama seperti itu, kemudian ketika program dijalankan dia error, kalian ngerti tuh, oke ternyata kesalahannya itu di sini. Kalian bisa perbaikin itu. Aturan nomor 2, penamaan variabel itu harus dimulai dengan karakter, huruf, atau underscore. Jadi dia nggak boleh angka. Meskipun karakter angka itu diperbolehkan dalam penamaan variabel, tapi dia nggak boleh di awal. Karena ketika program dijalankan ya dia bakalan error, ini sintaks error, sehingga kalian harus ganti tuh penamaan variabelnya. Oke, untuk yang nomor 3, yaitu gak boleh ada spasi. Artinya penamaan variabel itu harus terhubung. Kalian bisa mengganti spasi itu dengan underscore itu sebagai opsinya. Sehingga kalau kalian menemukan penamaan variabel kalian itu ternyata error, kalian lihat tuh mungkin ada spasi di situ dan harus kalian ganti. Aturan yang keempat itu kita nggak bisa menggunakan kata-kata kunci yang ada di bahasa Python itu sebagai penamaan variabel. Jadi sebenarnya di dalam bahasa Python itu udah ada beberapa kata kunci yang emang udah digunakan di dalam sintaksis, udah ada artinya sendiri di dalam bahasa Python ini, sehingga ya udah kalau itu digunakan itu bakalan error ya, sintaks error, sehingga kalian harus perbaikin itu. Ini berikut beberapa daftar ya kata-kata kunci yang ada di dalam bahasa Python dan harus kalian hindarin sebagai penamaan variabel. Ada for, if, else, return, kemudian yang lain-lainnya di sini. Oke, sebenarnya untuk 4 aturan tadi itu kalian nggak perlu hafalin. Apalagi yang barusan ya, kata kunci dalam bahasa Python itu beneran nggak perlu kalian hafalin. Kalian cukup mengerti aja. Karena ketika program dijalankan dan ternyata ada error ya kalian tinggal ganti. Kalau errornya di dalam penamaan variabel ya, kalian tinggal ganti tuh nama variabelnya dengan yang benar. Dengan mengetahui aturan-aturan yang tadi aku sebutin, setidaknya kalian ngerti tuh, oke, ini errornya karena apa, disebabkan oleh apa, lalu gimana cara untuk ngebenerinnya. Kalian udah gak bingung lagi. Tapi kalau kalian nggak ngerti nih mengenai aturan-aturan tadi, mungkin kalian bakalan bingung. Ini ada error tapi nggak ngerti errornya ini kenapa, karena apa, cara perbaikannya gimana. Dengan mengetahui aturan-aturan tadi artinya kalian ngerti lah untuk apa yang harus dilakukan. Oke, next untuk aturan yang kelima. Secara umum bahasa Python itu bersifat case sensitive. Artinya karakter-karakter di huruf itu ya, yang capital dengan yang lower itu beda udah. Jadi kalau kalian membuat variabel nih dengan contoh nama user dengan U-nya itu capital, kemudian nama user dengan U-nya itu kecil, ini merupakan 2 variabel yang berbeda udah. Meskipun hanya 1 huruf yang beda, itu pun hanya capital dan lowernya doang, ini merupakan 2 variabel yang berbeda. Sama halnya kalau ada variabel nama user dengan nama orang, ini udah 2 variabel yang berbeda ya. Nah sama untuk nama user pun juga gitu, dengan huruf yang berbeda ini. Sehingga kalian mesti perhatiin nih, di mana kalian menyimpan data di variabel yang mana. Jangan sampai kalian menyimpan data di nama user, tapi malah memproses, inginnya memproses yang ini, tapi malah memproses variabel di nama user yang satunya. Meskipun di dalam program Python itu gak mengalami kesalahan sintaks, gak mengalami error sintaks, artinya program itu bisa berjalan, tapi hasilnya ada kemungkinan besar itu adalah salah kan, hasil dari proses programnya. Karena tadi data ini yang diproses, tapi ternyata yang kalian ambil adalah data ini, ya dengan begitu hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita pengenin di dalam program ini. Aturan yang keenam,
kalian ketika ngebikin nama variabel itu mesti memiliki makna. Namanya itu bermakna sesuai dengan isi data yang ada di dalamnya. Jadi kalau samanya aturan yang keenam ini secara sintaks dia gak error, program tetap bisa berjalan. Secara semantik itu juga gak salah, program akan berjalan secara benar, hasilnya pun juga kemungkinan besar bakalan benar, gak mengalami error karena penamaan variabel ini. Akan tetapi penamaan variabel dengan memiliki makna ini bakalan membantu orang lain untuk bisa memahami program yang kalian bikin. Kalau orang lain membaca program kalian, orang akan lebih cepat ngerti program apa yang kalian bikin di sini. Contohnya kalau kalian coba bandingin deh ke 7 variabel yang udah aku bikin ini. Di sini itu ada variabel A. Kemudian ada variabel jumlah, variabel siswa, JML siswa, JML underscore siswa, jumlah underscore siswa, sama JS. Yang semuanya sama dengan 45 kan ya. Orang kalau melihat nih di variabel kalian menggunakan variabel A, orang nggak ngerti A ini apa, isi data di dalamnya itu apa. Ini akan membingungkan orang. Begitupun dengan jumlah apa ini, begitupun dengan siswa, kurang jelas ini siswa kenapa, apa isi data di dalamnya. Tapi ketika kalian memberikan nama JML siswa sama dengan 45, orang ngerti, oke, jadi 45 ini adalah jumlah siswanya. Begitupun dengan JML underscore siswa, apalagi untuk jumlah underscore siswa, orang ngerti itu. Berarti ini adalah data di dalamnya adalah jumlah siswanya gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada JS. Untuk JS mungkin ini maksud kita kan jumlah siswa kan ya. Tapi penamaan variabel seperti ini mungkin kita doang yang bakalan ngerti. Orang lain belum tentu bakalan ngerti tuh. Nah, sehingga untuk penulisan nama variabel pun kita usahakan ini adalah yang mudah dipahami secara umum oleh banyak orang. Oke? So, jadi itu untuk aturan-aturan dalam penulisan penamaan variabel. Jadi tadi aturan yang nomor 1 sampai 4 itu sifatnya memang wajib ya, kalian harus ikutin, karena kalau enggak maka program tak bisa berjalan. Tapi ya lagi-lagi nggak perlu kalian hafalin juga, cukup dimengerti aja. Kemudian aturan yang nomor 5 mungkin emang secara sintaks dia agak error, tapi secara semantiknya nah ini yang berbahaya. Jadi kalian mesti perhatiin, meskipun program bisa berjalan ya, tapi kalau ada kesalahan penamaan di dalam variabel ini, data mana, variabel mana tempat kalian menyimpan data, tapi variabel mana yang kemudian kalian proses, nah ini kan akan mengalami kesalahan. Ini yang perlu kalian perhatiin. Lalu untuk aturan yang nomor 6 mengenai penamaan yang memberikan makna, mungkin itu bakal benar dibutuhin ketika kalian mengerjain project secara tim ya, dengan lebih banyak orang yang mengerjain project tersebut. Kalian mesti bikin program yang mudah dipahami oleh orang lain ketika bikin project itu. Mungkin bakalan nggak terlalu digunain ya ketika kalian belajar selama di kelas Python ini, tapi baiknya untuk diikutin untuk aturan nomor 6 ini supaya kalian terbiasa nantinya untuk memberikan makna dalam variabel. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Moga-moga aturan-aturan ini, penjelasan ini membantu kalian banget. Ketemu lagi di next video, and terus ekspresikan Cemari. Bye.